Ibu semua, semoga senantiasa sehat. Kita bersua lagi di Rasa Channel dan juga monolog ya, karena kita masih sendirian dulu, nggak bersama narasumber. Dan kali ini kita akan menyoal tentang sukses berbisnis ala mahasiswa. Dan ini sekaligus juga sedikit membedah buku Enar, sudah cukup lama sebetulnya, tahun 2014. Jadi mahasiswa trainer. Hanya ini juga request dari adik-adik mahasiswa kemarin, Mbak bedah buku dong. Ini sudah terrealisasi ya, dan dibedah di bukunya. Dan mahasiswa trainer itu tentu masih sangat berkorelasi terhadap situasi dan kondisi saat ini. Karena mahasiswa tentu tidak semata dituntut untuk bagus nilai akademisnya, melainkan juga punya soft skill yang lain. Kalau soft skill pada waktu ini silam ya, sedikit aja discuss, itu soft skill di zaman era di waktu mahasiswa sih biasanya organisasi dan sebagainya. Tapi di era yang sekarang ini kelihatannya soft skill yang tepat itu ya soft skill yang ada kaitannya dengan berbisnis. Nah, kita mau mengkorelasikan buku Enar yang dulu tahun 2014 dengan kondisi yang kekinian yang tahun 2022. Jadi masih relevankah? Dan apa saja sih bisnis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat ini menyesuaikan dengan tentu kondisi yang paling update di tahun 2022. Ya, kita menyoal sedikit dulu tentang buku yang mahasiswa trainer 2014. Di zaman itu sih yang lagi nge-in itu beberapa diantaranya berbisnis ala mahasiswa. Itu cerita ya, itu ada beberapa mahasiswa trio lah, sohiban gitu, dia menjalankan satu bisnis aksesoris pernak-pernik lah untuk perempuan, untuk wanita. Itu mereka mula-mulanya ya dari senang aja mengkoleksi, kemudian ternyata banyak yang minat, akhirnya mereka join dan jadilah usaha bukan couple ya, triple. Jadi itu sohiban. Tapi itu mungkin sudah kurang kekinian untuk saat ini. Apa yang bisa dilakukan di saat ini? Misalnya waktu itu juga Enar nulis tentang kuliner yang waktu itu sih belum ngetren banyak startup atau platform ya, jadi belum pakai online, jadi sebatas kuliner yang dijual di tempatnya, dimakan di situ atau mungkin dibungkus. Kalau sekarang kan deliverynya kan semua serba online. Jadi sebetulnya di tahun 2022 ini kalau misalnya tidak semua atau ada di mahasiswa atau siapapun yang mau berbisnis itu lebih enak dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini. Nah, kalau dulu ada bisnis aksesoris, kemudian bisnis kuliner yang tentu sekarang masih sangat zaman, itu apa sih yang bisa dilakukan di tahun 2022? Dulu sih di buku saya juga saya singgung tentang bisnis binatang peliharaan seperti ikan, memelihara ikan, kemudian kucing. Ya bukan maksud hati untuk menindas peliharaan kita, enggak, tapi kan banyak orang yang suka dengan pets atau binatang peliharaan ya. Jadi kalau misalnya memang punya hobi melihara kucing, kalau misalnya punya hobi melihara ikan, kenapa enggak? Ini kemudian dijadikan dari hobi itu menjadi usaha. Jadi dari hobi jadi rezeki. Kalau misalnya memang hobinya suka sama ikan, sekarang lagi musim apa nih, misalnya musim ikan cupang, atau misalnya masih nge-in ikan lohan, atau misalnya ikan apa, kenapa tidak ya? Sekarang banyak sekali cara yang bisa dilakukan dengan misalnya kalau kita nggak bisa, dari mulai bisa googling ataupun cari di internet sampai mungkin main ke toko buku untuk tahu kiat-kiatnya, itu gampang banget. Kita tinggal modal beli buku misalnya 30.000, 50.000, tapi di situ ada kiat-kiat untuk bisnis, misalnya memelihara ikan, bisnis untuk memelihara kucing dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga Enar singgung itu bisnis kopi, pernah nggak ya di buku itu ya, kopi atau minuman lah. Dan kopi di tahun 2022 ini ya sebetulnya itu sudah 2-3 tahun yang lalu tuh mulai ini ya, derajatnya naik gitu. Kalau dulu kan kita ngeteh bareng kayak gitu, atau kita maksudnya belum seperti sekarang semua orang punya coffee shop. Bahkan mungkin kopi itu bisa dibilang bisnisnya juga cukup prestisius ya. Artinya terkadang orang itu bisnis tidak sebatas untuk bisnis, kadang itu untuk, mohon maaf,
Ini sedikit survei ya dari pengalaman teman dan juga beberapa orang, itu bisnis sudah hanya dipakai sebagai lifestyle ataupun gengsi. Padahal kita back to point ya. Kalau yang namanya bisnis itu ya bisnis is bisnis. Ketika misalnya adik-adik mahasiswa mau memulai bisnis, itu sarannya adalah berawal dari yang hobi dulu deh. Karena biasanya kalau hobi udah seneng, kita nggak akan ngeluarin effort terlalu banyak, usaha terlalu banyak untuk harus dipaksain suka sama bidang itu. Kemudian carilah bisnis yang low budget. Jadi misalnya ini pengalaman juga dari adik mahasiswa yang dia bisnis ikan cupang. Halo Rais, itu dia mulai dari ikan sepasang atau apa, terus kemudian omsetnya sudah juta gitu. Jadi itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Jadi bisnis dengan low budget, atau misalnya bisnis yang basic ke hobi low budget seperti yang Anda lakukan, nulis. Kenapa? Dari modal pikiran doang, dari modal kita baca bisa di perpustakaan atau kita main ke toko buku dan itu gratis. Kalau pas punya uang beli, kalau misalnya enggak kita baca aja kan. Itu kita tuangkan, kita tulis, kita bisa kasih ke penerbit atau kita bisa kasih ke koran kayak atau mana, itu juga bisa ngasilin uang gitu. Jadi kalau berbisnis basic ke hobi itu low budget, itu akan memudahkan juga para pebisnis pemula. Kemudian tadi aku singgung apa sih aku tadi lupa. Sebentar, jadi itu ya, jadi yang tren itu tadi lifestyle ini bahaya banget. Kenapa Enar bilang bahaya? Karena gini, ini nggak 1-2 orang, jadi dia pengen bisnis itu karena eranya kopi gitu kan. Ini juga bertempat di Janji Jiwa ya, kita di sini ngopi dan ngetem juga ini ada kopi ada tehnya. Saya suka teh. Jadi nggak harus melulu kalau misalnya kita trennya kopi terus harus kopi, enggak. Jadi ada beberapa metode dalam pemilihan bisnis. Jadi kalau misalnya mau kita jebur di kolam yang banyak ikannya sekaligus, ya syukur-syukur bisa mendominasi. Artinya kalau kita ini jala ya, kita dapat ikan banyak, tapi enggak juga kadang kalau mau di ikan yang sedikit tapi terus ada. Nah, ini kembali lagi ke sendiri. Kalau Enar memilih yang tadi di bidang yang kebetulan insan kreatif kan, jadi dari nulis, ide, jadi tidak terlalu banyak saingan. Tapi kalau misalnya mau berbisnis yang sekarang lagi marak, karena juga kalau sekarang agak aneh sih, misalnya lagi trennya kopi terus kamu jual teh misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tahu pangsa pasar, emang biar unik dengan satu reasoning ya, kalau memang dengan kopi sudah terlalu banyak, terus kemudian mau teh juga nggak masalah. Artinya bisnis itu harus tidak boleh just gengsi, atau tidak boleh ikut temen, atau tidak boleh hanya mengira-ira, tapi semua itu harus dipikirkan masak-masak dari mulai kita modalnya misalnya, atau memulai dari mana, nanti targetnya apa, harus untung berapa. Sekalipun nanti dalam pelaksanaannya misalnya untungnya juga nggak banyak atau mungkin meleset, tapi itu tidak keluar dari apa yang kita rencanakan itu tadi. Dan ini berlaku untuk siapapun, mau kamu punya modal, mau kamu nggak punya modal, mau kamu orang kaya, mau kamu nggak kaya, lagi memulai sudah mahir, yang namanya perhitungan ya harus di manajerial yang banget. Dan sekarang buku tersedia banyak, kalau misalnya nggak punya duit, punyanya kuota juga bisa download e-book. Jadi saya pikir semua itu tergantung back to niat lagi, terus keluarnya adalah hobi, dilakukan dengan masak-masak dan jangan gengsi gitu ya. Jadi saya berusaha, mahasiswa sekarang harus pintar cari duit juga, tapi tetap dong kalau namanya mahasiswa juga harus lulus ya 4 tahun, boleh aktivis juga, boleh punya keahlian yang lain, tapi cuan juga penting. Siapa tahu bisa kuliah sambil bayar sendiri kan, ngeringankan beban orang tua. Dan juga sekaligus mengucapkan ini kongsi Faca Hari Raya Imlek bagi saudara Chinese yang merayakan di Indonesia dan di mana saja. Terima kasih, like, komen, follow, apa sih namanya? Subscribe. Kalau follow IG
Enar SIP, dan kalau komen, like, subscribe di Enar Asad Channel. Terima kasih saudaraku semua, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.